ya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita katakan kita rakyat ada patuh kepada pemerintahnya dan undang-undangnya. Kemudian wilayahnya juga walaupun masih tarik-menarik dengan pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, tapi pengakuan internasional itu belum sama sekali. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu baru diakui pada saat itu, negara asing yang mengakuinya adalah India, hanya India pada saat itu. Nah, hubungan tesis Anda dengan skripsi Anda dengan Sultan Hamid, apa peranan Sultan Hamid terhadap dimensi atau persiapan untuk kemerdekaan Republik Indonesia? Di sini kita melihat kecerdasan, saya mengatakan ini kecerdasan seorang Sultan Hamid II pada saat itu, yang mampu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dari sisi-sisi yang betul-betul cerdas, saya katakan. Tidak perlu adu otot, tapi adu otak saja. Nah, begitu. Jadi Sultan Hamid II memang berupaya keras melalui BFO-nya. BFO itu Bisikom Federal Overlap. Itu adalah negara-negara bagiannya. Pada saat sebelum RIS itu memang sudah ada BFO itu. Yang dalam sejarah dikatakan itu adalah negara-negara boneka buatan Belanda. Padahal itu tidak. Jadi setidak-tidaknya memang BFO itu dekat. Ketua BFO itu adalah kebetulan Sultan Hamid II, yang wakilnya adalah Perdana Menteri Indonesia Timur, Ida Anak Agung Gede Agung. Nah, itu mereka berdua yang memperjuangi ini agar mampu menembus ke dunia internasional. Lalu adalah perjanjian-perjanjian dari Linggarjati, Renville, kemudian pernyataan Rum dan Royen, sehingga akhirnya desakan-desakan itu muncullah resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949. Itu resolusi nomor 667 667 yang mendesak pemerintah Belanda agar menyelesaikan persoalan-persoalan Indonesia ini. Nah, bahwa Indonesia itu sudah mereka 17 Agustus 45. Jadi KMB itu adalah mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan dunia internasional bahwa kita sudah mereka. Tanpa ada pengakuan itu, sebagai negara kita masih dipertanyakan. Nah, Sultan Hamid II, saya katakan porsinya sangat besar di situ perannya. Karena pada saat itu pemerintah Indonesia, Soekarno dan Bung Hatta serta kabinetnya itu diasingkan di Muntok, Bangka. Nah, diasingkan di Muntok. Sedangkan BFO yang memang leluasa bisa bergerak, melakukan diplomasi dan bergening lah, bergening. Bahkan ada statement kalau kawan-kawan RI, kawan-kawan Republik nyebutnya pada saat itu, kawan-kawan Republik tidak diikut sertakan dalam KMB, kami tidak akan ikut serta. Nah, itu sangat menjadi perhatian khusus bagi PBB, khususnya UNC, United Nations Commission for Indonesia itu, yang sangat khawatir kalau BO tidak ikut, KMB ini akan menjadi gagal. Nah, pemerintah Belanda juga akan takut, karena itu desakan dari Dewan Keamanan PBB kan. Akhirnya dibebaskanlah pemerintah Indonesia itu, di Soekarno, di Soekarno-Hatta dan kabinet, ada Haji Agus Salim juga di sana, dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Nah, itu dan gagasan-gagasannya sangat manuver, saya katakan sangat manuver ketika pemerintah Hindia Belanda pemerintah Republik Indonesia balik ke Yogyakarta pada saat itu. Sultan Hamid II mengusulkan kembali sebelum kita ke KMB itu kita adakan dulu konferensi antar Indonesia. Nah, itu antara BFO dan Republik Indonesia. Nah, yang dilakukan 2 tahap. Tahap pertama di Yogyakarta, tahap kedua di Jakarta, yang mana menghasilkan sebuah rumusan sehingga di KMB itu saya katakan cerdas di situ. Sehingga nanti katanya sehingga nanti di KMB kita tidak berlama-lama. Nah, kita tidak memerlukan waktu lama, kita cukup mengesahkannya saja. Sudah ada kesepakatan, Sudah ada kesepakatan. Nah, jadi ini menyamakan visi dan misi lah antara Republik Indonesia dan BFO itu, membawakan ke sana. Dan dalam konferensi antar Indonesia itu, kesepakatan yang diambil itu betul-betul kalau saya bilang prosesornya Sultan Hamid II. Nah, maka beliau dijuluki federalisme gitu. Nah, betul-betul ilmu ketatanegaraan memang dicurahkan ke sana. Jadi di sana nanti ada undang-undang undang-undang dasar RIS. Undang-undang RIS yang dikenal dengan konstitusi RIS gitu. Kita ke Pak Darto. Ini kan kelihatannya sebelum 17 ada kesepakatan. Kesepakatan itu penyerahan. Seolah-olah seluruh
hubungan dan kesultanan dan pemerintahan setiap daerah, daerah istimewa, daerah-daerah yang berkenan di Indonesia ini menyerahkan diri kepada Indonesia yang diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta. Perasaan Anda, ini saya ngomong perasaan Anda sejarawan, melihat, saya mendengar pernyataan Pak Denny seolah terkesan setelah diserahkan ditinggalkan. Pendapat Anda? Saya kembali pada tahun 46 ya. Pada tahun 46 di Kalimantan Barat itu ada satu konferensi pembentukan Raad voor West Borneo. Tanggal 30 September pada tahun 46. Di situ Sultan Hamid itu sudah berbicara tentang keberagaman. Kan? Yang itu nantinya sebenarnya kalau kita kembali pada Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah merupakan jiwanya kan ada di situ. Kan? Sultan Hamid sudah berbicara, negeri ini satu negeri besar dengan beragam etnik, beragam kultur, beragam. Nah, bagaimana kalau kita itu berusaha supaya tiap-tiap dari kita itu mendapat pengakuan. Jadi beliau itu sama tidak berbicara tentang federalisme, itu baru nanti ya. Tapi beliau berbicara semoga setiap dari kita, setiap daerah, setiap suku itu mendapat pengakuan, mendapat hak yang sama. Kan? Nah, oleh karena itu maka yang beliau perjuangkan itu adalah bagaimana Borneo, bagaimana Kalimantan itu merupakan satu bagian dari satu totalitas yang besar itu. Kan? Nah, ini yang diperjuangkan. Nah, rupanya, nah ini kembali pada beliau itu sebenarnya the single fighter ya sebenarnya pada akhirnya itu karena Kalimantan Barat ini termasuk daerah yang paling terakhir bergabung dengan Republik. Sebenarnya itu satu rasa yang saya bisa mengaku ya bahwa itu satu keengganan untuk bisa saya betul bahwa sekarang pada akhirnya 50 tahun kemudian ide Sultan Hamid itu kan kembali lagi sekarang, ya kan? Nah, tapi pada saat itu orang itu tidak mau mengakui. Satu-satunya adalah tinggal dua pilih, Republik atau non Republik, gitu, kan? Bergabung atau tidak bergabung. Nah, ini yang perlu ditekankan. Bagaimana satu proses itu dipahami, ya kan? Bahwa proses negeri ini itu satu negeri yang sejak dari dulunya itu tidak merupakan satu negeri yang betul-betul monolitik ya. Jadi satu hal yang satu yang seperti diperintah, tidak ada negeri yang bisa itu. Majapahit nonsense, tidak bisa, ya kan? Sriwijaya tidak berhasil, ya kan? Ini negara-negara yang memiliki contoh bagaimana ini. Majapahit itu dalam negara Kertagamanya mengatakan daerah-daerah itu Majapahit itu ada dua, yang dikuasai itu Jawa Bali. Di luar Jawa Bali itu adalah daerah pengaruh yang namanya Mitrai Kasatata, suatu daerah yang istilahnya berkawan dengan ini. Jadi kalau kita kembali pada ide federalisme, ya, ide keberagaman, itu kan Majapahit sendiri 700 tahun yang lalu sudah mengakui keberagaman. Tapi pada waktu tahun-tahun 45 elan yang berkobar pada saat itu adalah kesatuan, ya kan? Nah, ini yang perlu. Nah, ini kita berharap bahwa kalau bagi saya sebagai ini, kita harus mengembalikan itu kepada satu proses. Bagaimana generasi yang akan datang melihat keseluruhan proses itu, sehingga tidak pernah saling menyalahkan. Justru kepentingan, Pak ya? Iya, ini ada kepentingan, ada kepentingan yang mendesakkan. Terdesaknya atau terlemparnya Sultan Hamid itu juga karena ada dua dikotomi antara republik dan republik. Ya, yang kuat republik, yang federal terpaksa singkirkan, ya kan? Nah, ini bagaimana pola kita harus melakukan peninjauan kembali pada kesejarahan itu sehingga nanti akan terbukti yang menjudge itu adalah generasi bangsa itu, bukan penguasa. Ya, kita tahan dulu Pak ya. Nanti kita kembali Pak Triman, kita akan bongkar ini ide brilian dari Sultan Hamid II ya. Pemirsa, kita lihat iklan berikut ini, silakan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publik. Dan tentu kita masih bicara tentang keberadaan atau sejarah perancang lambang negara dan peranan Sultan Hamid II dalam ketatanegaraan. Ke Pak Turiman sekarang.
Pak Turiman, bagaimana data otentiknya ini? Gambarnya seperti apa? Iya. Tadi sudah disinggung-singgung nih. Jadi pertama saya ingin ungkapkan dulu satu hal, bahwa memang sekarang ketika kita buka internet, saya sudah kumpulkan itu, orang yang berbicara tentang Sultan Hamid itu ada 45 website ya. Kemudian dan saya juga menulis gitu di sana, di Facebook juga, di web. Dan saya sengaja saya buat pernyataan di situ, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dan ini para pencinta internet, Facebook itu penasaran mana gambarnya Pak Turiman. Oke, untuk membuat penasaran ini kita akan lihat. Karena tadi saya katakan bahwa sejarah memerlukan bukti sejaman. Dan kenapa Pak Hamid tidak serahkan file ini ke Arsip Nasional, tapi ke seorang kolektor, ya, Mas Agung. Dan ini dokumen penyerahannya, boleh saya disorot, ya. Ini adalah dokumen penyerahan. Ini Pak Sultan Hamid sedang menyerahkan, disaksikan oleh 2 orang, Albert Lau dan ini Mas Agung, Mas Yusuf Al-Qadri, sekretaris pribadi beliau. Ini sedang menyerahkan file lambang negara. Ini 18 Juli tahun 1974. Kenapa mesti menyerahkan ke Mas Agung? Nah, ini usulan dari sekretaris pribadinya. Bahwa ini ada bisa pertimbangan tersendiri lah ya. Pertimbangan sendiri. Jangan sampai nasibnya kayak Super Semar kan gitu. Ya, mungkin kapan-kapan boleh sekretarisnya diundang juga, Pak. Iya. Dan ini adalah ada penyerahannya. Beliau kan menulis di sebelah sini, ini tulisannya di sini. Saudara Mas Agung di sini, apakah mengenai file lambang negara kita juga diakui? Jika iya, harap diterima. Ya, kemudian diterima. Nah, dokumen-dokumennya masih terselamatkan. Ya, terselamatkan. Seket-seket set awal. Ya. Ini repro ya? Saya repro asli dari sana, dari seketnya. Tulisan tangan beliau. Jadi ada yang meragukan di internet saya baca, Pak Sultan Hamid itu kan bukan seorang pelukis itu. Dia tidak melihat bahwa sekolah teknik di Pontianak itu yang mendirikan Sultan Hamid. Dia mahasiswa ITB ya. Alumni pertama. ITS dulu ya, ILS ya, dengan Bung Karno, cuman dia nggak selesai karena dia diterima di Breda. Nah, ini adalah seket. Ini Sultan Hamid ya? Ini tulisan tangan beliau. Bukan Muhammad Yamin ya? Bukan Yamin. Ini adalah dari seket. Ini seket. Nah, sejak awal ada satu ciri khas yang menonjol dari rancangan Sultan Hamid adalah garis hitam. Garis hitam ini adalah garis khatulistiwa. Ini ikon, tanda. Ini ya Pak ya, yang di depan ini selalu ada garis hitam yang melintang. Itu garis khatulistiwa. Nah, makanya Pak Hamid pernah ke Pontianak, kata sekretaris pribadinya, menanyakan satu sayembara kepada anak pelajar. Apakah garis itu identitas diri Pak Sultan Hamid yang mendirikan? Iya. Ini menandakan bahwa yang membuat itu anak bangsa dari Kalimantan Barat gitu. Nah, tapi kalau makanya pada itu dia memberi sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan garis khatulistiwa di lambang negara? Saya kasih Rp1.000 dulu ya, besar dulu ya. Nah, ini rancangan desainer perisai di tengah itu. Kalau kita lihat lambang negara ini perisai ini. Ya. Nah, ini adalah rencananya, ya kan? Ini adalah perpaduan. Ini hebatnya depan Pader Kida. Ini perpaduan dari. Apakah seluruh gambar yang di dalam 5 itu, apakah memang idenya Pak Sultan Hamid? Apakah memang ada pendapat-pendapat dari? Ada berbagai masukan. Karena kan ketika pembuatan lambang negara ini kan dibentuk panitia. Panitia Indonesia Raya, ketuanya Ki Hajar Dewantara, kemudian Wakasnya Yamin, kemudian tahun 99, tahun 49 dibikin lagi panitia Lencana Negara. Nah, itu koordinatornya adalah Sultan Hamid. Ya, dengan anggota, ada 5 anggota. Pak Luswi, kemudian Muhammad Nasir ya, macam-macam ya. Nah, ada lambang garis, ada macam-macam. Nah, ini sketsa terakhir ini di Ensiklopedia Nasional ya. Nah, kenapa tangannya di belakang itu? Nah, ini kalau kita baca dari transkrip Sultan Hamid II ya, tapi Sultan Hamid ada gambar yang memegang perisai. Karena Pak Ki Hajar Dewantara memberikan masukan kepada Sultan Hamid II untuk merepresentasikan figur Garuda di candi-candi, ya kan? Nah, memang
kalau gambar candi, gambar Garuda di candi-candi seperti ini. Ada karena kan mitologi, gambar mitologi ya. Nah, inilah yang diserahkan ke